Jemaat Tuhan, kita bertemu lagi di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang bersama dengan saya, Guru Injil Mercy. Sebelum kita lebih lagi mendengar kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kita minta Tuhan, bela Tuhan yang menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa baru di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami mohon Engkau yang menolong setiap kami. Kami akan mendengar renungan firman-Mu. Biarlah renungan firman Tuhan bukan hanya kami dengar, tetapi justru bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Matius 8 ayat 1-3. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus baru saja selesai berkhotbah di atas bukit. Hal ini terlihat di pasal-pasal yang sebelumnya, yaitu di pasal 5-7. Orang banyak begitu takjub akan pengajarannya. Walaupun Yesus telah selesai mengajar, orang banyak masih aja berbondong-bondong mengikuti Yesus sampai di perikop 8 ini. Perikop ini menceritakan tentang betapa besarnya iman seorang yang sakit kusta. Betapa besar keteguhan hatinya. Ia mau bertemu dengan seseorang yang bernama Yesus. Padahal kalau mau dilihat-lihat Bapak Ibu Saudara, Yesus itu datang dengan banyak sekali orang. Di ayat 1 dikatakan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Tetapi orang kusta ini sama sekali nggak peduli dengan banyaknya orang yang mengikuti Yesus. Padahal kalau mau dibilang, orang kusta ini sebenarnya malu untuk bertemu dengan banyak orang. Tapi karena keteguhan hati dan iman yang teguh, ia percaya kalau Yesus sanggup sembuhkan dia. Ia percaya kalau Yesus mampu mentahirkan dia. Ia tak peduli dengan apa kata orang. Ia langsung bertemu dengan Yesus. Firman Tuhan mengatakan, ia menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan saya." Bapak, Ibu, Saudara, pertanyaan orang kusta ini menunjukkan betapa besar imannya. Kenapa? Karena dia bertanya, "Jika Tuan mau." Saudara, orang kusta ini bukan bertanya seperti gini, "Jika Tuhan sanggup," atau "Jika Tuhan mampu." Hal ini kita melihat bahwa ia tidak ragu dengan kuasa Tuhan. Ia percaya kalau Tuhan sanggup sembuhkan dia. Makanya dia bertanya, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Karena ia percaya, pasti Tuhan sanggup, pasti Tuhan bisa. Cuman Tuhan mau nggak sembuhkan saya? Dan Tuhan merespon pertanyaan dia dengan menjawab, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Bapak, Ibu, Saudara, coba kita melihat firman Tuhan berkata, seketika itu juga, saat itu juga, tahirlah orang kusta tersebut. Ketika Tuhan mau melakukan sesuatu, ia bisa melakukan sesuatu itu saat itu juga. Yesus sanggup melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Padahal bagi orang-orang yang ada di saat itu, kalau mau nyembuhin orang yang sakit kusta, itu hal yang mustahil. Tapi Yesus sanggup melakukan itu. Karena apa? Karena Yesus mau. Sekali lagi,
karena Yesus mau. Saudara, berapa banyak orang Kristen yang meragukan kuasa Tuhan? Ketika setiap orang Kristen berdoa, mereka berkata, Tuhan mau nggak? Tapi seringkali kita sebagai orang Kristen, kita tanya, Tuhan sanggup nggak sembuhkan saya? Tuhan, saya sudah bertahun-tahun berdoa, tapi kok kenapa Tuhan nggak sembuhkan saya? Tuhan sanggup nggak sih sembuhkan saya? Atau begini, Tuhan, saya berdoa supaya orang yang saya kasihi itu bisa sembuh. Tapi kok kenapa orang yang saya doakan itu kok meninggal? Tuhan sanggup nggak sih sembuhkan? Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang meragukan kuasa Tuhan untuk menyembuhkan. Apakah Tuhan nggak sanggup? Atau apakah Tuhan nggak mau melakukan itu? Kalau Tuhan tidak mau, saya percaya Tuhan pasti punya rencana yang jauh lebih indah daripada saya dan saudara pikirkan. Ketika Tuhan memilih untuk tidak melakukan apa yang kita doakan, percayalah, Ia sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang saya dan saudara sedang gumulkan atau pikirkan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu luar biasa. Ia adalah Allah yang baik. Ia adalah Allah yang tahu apa yang terbaik buat kita. Pada hari ini saya mengajak kita, mari kita belajar berdoa. Kita belajar berdoa, bertanya, Tuhan mau nggak? Bukan kita mempertanyakan, Tuhan sanggup nggak sih? Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Bawa itu sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Tanyakan pada Tuhan. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menjawab doa saya. Karena kalau berbicara tentang bisa atau nggak bisa, Tuhan pasti bisa. Tuhan sanggup melakukan yang mustahil bagi saya, karena Ia adalah Tuhan yang berkuasa. Saudara, mari sama-sama kita belajar beriman pada Tuhan melalui pertanyaan kita. Bukan bertanya pada Tuhan bisa atau enggak, tapi bertanya Tuhan mau atau tidak. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu telah selesai berbicara. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang tetap terus mengokohkan dan menopang iman pengharapan kami pada Tuhan Yesus, untuk tetap selalu percaya padanya, kalau Ia adalah Tuhan yang sanggup, Ia adalah Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Kami mau pertolongan-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami dapat menjadi teladan, jadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Hanya inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.